Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu di mata kuliah Ilmu Komunikasi Islam. Saya Abdul Khaliq, mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Dakwah dan Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas DKI B 3B. Jadi untuk memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah Ilmu Komunikasi Islam, sesuai dengan apa yang jadi perintahnya, itu adalah membuat video ringkasan dari materi kedua sampai materi ke 8 kalau nggak salah, ke 8 sebelum UTS. Jadi membahas latar belakang dari ilmu komunikasi Islam itu adalah suatu 3 kalimat yang harus dipecahkan menjadi beberapa kalimat yang harus kita bahas. Yang pertama itu adalah ilmu. Ilmu itu adalah suatu pengetahuan bagaimana kita itu bisa berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan komunikasi itu adalah upaya, suatu proses ketika seseorang berinteraksi dan berkomunikasi dari seseorang, beberapa orang, baik masyarakat, kelompok, kan seperti itu, organisasi, yang juga melibatkan sehingga menciptakan masyarakat yang terhubung. Jadi ilmu komunikasi itu adalah pengetahuan bagaimana cara kita itu untuk berinteraksi dengan salah satu salah satu organisasi, masyarakat, atau beberapa orang, sehingga menjadi interaksi dan pembicaraan yang sama-sama dimengerti, seperti itu. Terus ilmu komunikasi Islam itu siapa? Kan gitu pertanyaannya. Islam itu adalah sesuatu agama yang memang dibawa oleh Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad ada. Terus kesimpulannya, ilmu komunikasi Islam, kan di situ. Ilmu komunikasi Islam, ilmu yang mempelajari bagaimana kita berinteraksi secara Islami, yang bernuansakan Islami, kan seperti itu. Terus jika seandainya pemikiran kita terus ada bahasanya seperti itu. Kita bicara namun tidak bisa dimengerti, apakah itu termasuk komunikasi? Juga termasuk komunikasi, namun komunikasinya tidak sempurna, kan seperti itu. Terus yang kedua itu adalah sumber komunikasi Islam. Terus dari manakah sumber komunikasi Islam itu? Jadi berbicara masalah komunikasi Islam, kita labelkan dengan data Islamnya. Berarti kalau sudah berbicara masalah Islam, berarti kita itu dilarikannya kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi apa yang kita bicarakan sesuai dengan kaidahnya, itu bahasa Al-Quran dan Al-Hadis. Bukan berarti kita itu berbicara dengan bahasa Al-Quran, kita juga menggunakan bahasa Al-Quran terus, kan. Kalau sama orang awam gimana nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak ngerti bahasa Arab. Jadi intinya sumbernya itu adalah dari Al-Quran dan Al-Hadis, mengikuti kaidah seperti itu. Bahasanya itu kita menyesuaikan, mengadaptasikan dengan siapa kita bicara, kan gitu. Dengan siapa kita berinteraksi. Kalau seandainya kita berinteraksi dengan orang yang memang nggak bisa paham bahasa ilmiah, ya kita pakai dengan bahasa yang kita ngerti. Nah, mereka ngerti, kan seperti itu. Kalau seandainya contoh kebanyakan banyak dari seseorang berbicara bahwa dirinya itu adalah hebat dalam bahasa ilmiahnya, hebat dalam bahasa Arabnya, hebat dalam bahasa Inggrisnya, tapi komunikasinya itu nggak tepat. Berbicara dengan orang yang nggak pakai bahasa ilmiah, nggak tahu bahasa ilmiah, mereka pakai bahasa ilmiah sehingga pembicaranya itu nggak dimengerti. Nah, disitulah yang disebut dengan komunikasi yang tidak efektif, seperti itu. Terus fungsi berbicara masalah hal itu dan konsep dasarnya pada hakikatnya menerima. Terus di sini di silabus itu juga ada membahas masalah konsep. Jadi konsep materi itu adalah pada dasar hakikatnya menerima, mengirim, seperti itu. Baik secara lisan ataupun tulisan.
Apakah komunikasi tulisan itu, apakah tulisan itu juga bisa termasuk komunikasi? Iya, termasuk komunikasi secara tulisan. Ada juga yang komunikasi secara lisan, cuman yang sering kita pakai adalah komunikasi secara lisan. Tapi kalau sekarang komunikasinya lisan sih juga, iya, tapi kebanyakan secara tulisan, verbal, ya kan? Kayak WA, itu kan komunikasinya kita seperti itu. Konsep dasarnya adalah menerima dan mengirim, seperti itu. Terus fungsinya apa? Setelah sosial komunikasi itu fungsinya, ya kan, satu, menginformasikan. Jadi komunikasi itu adalah yang pertama sosial komunikasi, kan? Pertama fungsi dari hal tersebut menginformasikan. Jadi dengan adanya kita informasi, dengan adanya kita komunikasi, sehingga lah timbul adanya informasi apa yang harus kita bisa serap. Terus membimbing, kan, itu adalah fungsinya, membimbing, memberi keyakinan, bahkan juga memberikan motivasi, sehingga kita itu bisa menjadi motivator dengan adanya komunikasi tersebut. Di situ adalah ringkasan materi dari pertemuan kedua hingga pertemuan ketujuh, kalau nggak salah ketujuh ataupun ke-8 gitu ya. Itu adalah beberapa materi yang dapat saya simpulkan, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.